Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal yang ke-16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Renungan hari ini berjudul Sukacita yang Menetap, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, pada tahun 2014, penduduk sebuah desa di Norwegia memasang rambu lalu lintas yang mendorong para penyeberang jalan untuk melakukannya dengan cara yang konyol. Tujuannya tentu saja untuk menghadirkan momen-momen lucu bagi para pejalan kaki yang konyol dan juga mereka yang menyaksikannya, agar suasana hati semua orang menjadi lebih cerah tentunya. Kekonyolan yang sekilas itu dapat menjadi dorongan semangat sekejap bagi mereka yang sedang murung. Alkitab mengakui bahwa kita pasti akan mengalami masa-masa sulit dan kesukaran yang menyebabkan kita merasa sedih dan kehilangan semangat. Kitab Ratapan dan banyak mazmur menyuarakan kepedihan itu. Namun kitab suci juga menunjukkan kepada kita apa yang dapat memberi kita sukacita yang menetap di tengah segala keadaan, yaitu kehadiran Allah. Daud menulis kata-kata dalam Mazmur 16 dengan memandang kepada kekekalan yang akan dinikmati di masa mendatang bersamanya. Kita yang hidup saat ini setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dapat mengalami kehadiran Allah pada saat ini melalui Roh Kudus. Sahabat ODB, meski hanya bersifat sementara, humor dan keceriaan dapat membangkitkan semangat kita di saat-saat sulit. Akan tetapi untuk mengalami sukacita yang menetap, yang sanggup menopang kita melewati masa-masa tersulit dalam hidup kita, kita harus berlindung pada Allah yang menasihati dan mengajar kita. Dia tidak akan pernah menelantarkan kita. Sebaliknya, Dia memberitahukan kepada kita jalan kehidupan dan memenuhi kita dengan sukacita berlimpah-limpah. Sahabat ODB, apa yang membuat Anda dapat bersukacita di masa sulit? Lalu bagaimana kehadiran Allah
membangkitkan semangat Anda? Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih karena Engkau selalu menyertaiku melewati hari-hari baik maupun buruk. Engkaulah Tuhan, satu-satunya sumber sukacitaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.